anak dalam proses peradilan anak. Halo, perkenalkan saya Nurul Dita Arianti dengan NIM D1A020420 dengan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Wanita kelas D1. Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuh kembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sekolah sehingga diperlukan berbagai perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian terhadap anak-anaknya karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh lingkungannya, baik yang bersifat positif maupun anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan proses cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta pelindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan pelindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik maupun mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja, sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melakukan tindak pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan ciri dan sifatnya yang khas. Mengingat ciri sifatnya yang khas pada anak dan demi perlindungan hukum terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami. Tujuan dari peradilan anak adalah untuk memberi perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental, atau psikis anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, dan dengan pembedaan dengan orang dewasa diharapkan anak dapat dibantu dalam pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masyarakat. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu 1. Penetapan hakim anak dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 2. Didampingi petugas kemasyarakatan atau dalam kurung Bapas dalam pasal 33 sampai 34 UU Nomor 3 Tahun 1997. 3. Bantuan hukum dalam pasal 51 UU Nomor 3 Tahun 1997. 4. Pemeriksaan di sidang pengadilan. 5. Pidana dan tindakan terhadap anak dalam pasal 22, 23, ayat 2 dan 3, ayat 24, ayat 1, ayat 2 dan 26, ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19. Dalam pengamatan sementara dalam pemeriksaan perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana belum sepenuhnya hak-hak anak tersebut diberikan. Seperti yang diketahui bahwa hak anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai hak-hak anak tersebut. Pasal 2 sampai 5 berisikan memberikan jaminan terhadap anak untuk diadili di peradilan khusus anak. Pasal 6 pelaksanaan sidang yang tidak menggunakan atribut. Pasal 7 pemisahan proses persidangan anak dengan orang dewasa jika tidak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan orang dewasa. Pasal 8 proses persidangan dilakukan tertutup. Pasal 22 sampai 32 pembedaan ketentuan sanksi bagi anak usia 8 sampai 12 tahun dengan usia sampai 12 sampai 18 tahun. Pasal 24 ayat 1 sanksi tindakan dapat berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pasal 28 mengganti pidana denda dalam wajib kerja. Latihan kerja ini paling lama 90 hari kerja dan lamanya tidak boleh lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam. Menurut Maiden Gultom, anak yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.
Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak yang asing baginya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan hukum yang peraturan perundang-undangan diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan anak dalam hal tersebut pelindungan hukum yuridis dalam kurung legal prop. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, Convention of the Right of the Child. Oleh karena negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, maka konsekuensi terhadap Indonesia adalah berkewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana. Pasal 1 ayat angka 4 UU Peradilan Anak menentukan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 tahun yang mendalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak. Kesimpulan, hak-hak anak sebagai korban yang diakui dalam Undang-Undang Peradilan Anak adalah hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta hak untuk memperoleh rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara yang melibatkan dirinya, kewajiban pengutamaan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Anak dalam penyelesaian perkara anak, dengan mempertemukan pihak terlaku beserta keluarganya dengan pihak korban beserta keluarganya, mencerminkan bahwa hak-hak anak sebagai korban mendapat perlindungan untuk memperoleh keadilan dan memulihkan kembali keadaan seperti semula. Terima kasih.